Hai geng, selamat datang di Motiven Podcast bareng aku, Hendrik. Podcast ini sengaja aku buat khusus untuk kamu yang tengah sendiri dan gak tahu mau ngapain. Tanpa lama-lama, langsung aja yuk dengerin podcast episode kali ini. Buat temen-temen, mungkin jangan ditiru ya ketika di sini aku nyeritain gimana kejadian aku pada saat SMP itu. Aku pernah nyoba untuk ngerokok kayak gitu, terus bolos sekolah, dan juga main kartu dalam kelas kayak gitu. Sebenarnya ini cerita buat pembelajaran aja sih, bahwasanya hal-hal yang semacam itu memang gak baik. Aku gak mau nyalahin siapa-siapa sih, karena mungkin pada saat itu juga enjoy aja, ikut-ikut sama temen kayak gitu. Cuma mungkin pada saat itu ya karena memang peralihan dari anak-anak ke dewasa. Jadi ya karena pengen dianggap gede, pengen dianggap seperti orang dewasa, makanya perilakunya juga dibikin semirip mungkin sama orang-orang dewasa kayak gitu. Makanya hal-hal seperti tadi itu aku lakuin sama teman-teman kayak gitu sih sebenarnya. Dan ikut-ikutan temen pun sebenarnya bukan hanya dalam perilaku aja, tapi juga pernah aku lakuin dalam hal pendidikan juga kayak gitu. Jadi setelah aku ujian nasional waktu SMP, aku sempat ditanya sama temen aku, "Dri, kamu mau sekolah di mana? Mau lanjut SMA kemana?" kayak gitu. Belum tahu nih jawabku. Terus temenku nyeletuk lagi gini, "Sama aku yuk ke SMA X," kayak gitu. Dan pada saat itu karena memang belum ada pilihannya, dan aku ngerasa SMA X itu adalah salah satu SMA yang mungkin luar biasa ya, cukup bagus juga. Akhirnya aku ikutan kayak gitu. Dan pada saat pendaftaran itu biasanya online. Pada saat itu tahun 2010, aku masih ingat pendaftarannya online. Jadi kita hanya bawa berkas-berkas lah. Kayak biasanya kita daftar sekolah pada umumnya, ada mungkin fotokopi ijazah, fotokopi nilai UN, terus foto dan lain sebagainya kayak gitu. Dan kebetulan pada saat masaku aku daftar itu masih gunain nilai UN untuk diterima enggaknya kita di sekolah tersebut. Karena sistemnya online, jadi biasanya kita kasih pilihan untuk milih 3 sekolah yang ada di satu kabupaten itu. Makanya aku pilih sekolah X, sekolah Y, sama sekolah Z. Karena sekolah X itu salah satu sekolah yang mungkin masuk 5 besar di masuk 5 besar di Kabupaten Bojonegoro. Jadinya seleksinya agak lumayan ketat kayak gitu terkait dengan nilai. Dan asal kalian tahu ya, dari 288 siswa yang diterima di SMA itu, aku urutan ketiga dari bawah. Jadi aku urutan 286. Aku masih ingat itu. Sebenarnya aku udah hampir frustasi sih. Maksudnya gini, ayolah aku segera turun ke SMA Y kayak gitu. Jadi kalau misalkan pilihan 1 gak keterima, bakalan dialihin ke pilihan 2 itu SMA J kayak gitu. Karena kebetulan temen aku nilai UN-nya
nggak terlalu tinggi, jadi langsung loncat kebuang ke pilihan 2 atau 3 kayak gitu. Dan sedangkan aku masih berada di pilihan 1. Itu yang awalnya bikin aku kecewa kayak gitu. Karena dia yang ngajakin, malah dia yang nggak keterima. Di sini aku belajar banyak hal sebenarnya. Yang pertama adalah aku belajar bersabar dan juga menerima kenyataan bahwasanya temenku nggak keterima, jadi akhirnya aku sendiri di situ. Dan dari kesendirian itu ya aku harus bisa beradaptasi kayak gitu, nyari teman baru yang sekiranya bisa diajak buat ngobrol atau mungkin buat nongkrong bareng kayak gitu. Ya seiring berjalannya waktu sih alhamdulillahnya ada gitu yang nyantol dikit gitu. Karena memang pada dasarnya aku nggak aku bukan tipe yang pemilih sebenarnya, bukan tipe orang yang milih-milih teman. Cuma kalau misalkan aku nggak nyaman ya aku nggak deketin lagi. Jadi ya biasanya aku milih teman-teman yang sekiranya bisa bikin nyaman kayak gitu sih. Mungkin sama seperti kamu juga gitu. Meskipun punya banyak teman gitu, cuma yang paling deket ya hanya beberapa kayak gitu sih. Terus yang kedua itu aku juga di sini belajar mandiri dan juga belajar tanggung jawab. Sebenarnya aku tahu bahwasanya rumah aku sama SMA X ini lumayan jauh kayak gitu. Karena lumayan jauh akhirnya aku putusin untuk ngekos. Dan aku tahu juga pada saat itu memang ngekos adalah pilihan yang terbaik sih. Karena aku tahu aku susah bangun pagi kayak gitu. Sedangkan jarak rumah ke sekolah itu kurang lebih 30-40 menitan lah. Itu kalau kondisi normal kayak gitu. Jadi kalau misalkan aku nggak ngekos, otomatis aku bakalan telat. Dan alhamdulillahnya sih ketika setelah aku ngekos pun banyak sekali perubahan dalam hidup aku ya. Jadi yang awalnya mungkin banyak tergantung sama orang tua, aku bisa jadi lebih mandiri kayak gitu. Terutama bangun sendiri udah bisa nyalain alarm lah. Terus apalagi ya, mungkin nyuci baju sendiri, nyetrika baju, terus mungkin nyuci piring, itu aku lakuin sendiri pada saat aku SMA. Dan yang mungkin hal yang paling pokok ya, hal yang paling baru dalam hidup adalah mengelola keuangan secara mandiri. Karena kalau waktu SD, waktu SMP itu biasanya kan tiap pagi minta uang jajan. Nah, pada saat SMA nih itu ngasihnya itu sebulan sekali kayak gitu. Ketika aku pulang ke rumah itu baru dikasih gitu. Atau mungkin seminggu sekali lah paling cepet. Otomatis uang itu dalam 1 bulan gimana caranya harus sampai 1 bulan gitu. Jangan sampai baru pertengahan udah habis. Dan alhamdulillahnya karena dulu pada saat SMA udah ngerasain ngekos,
Jadi pada saat kuliah pun juga aku nggak kaget gitu rasanya ngekos, jadi anak kos itu kayak gimana gitu. Karena ya memang ya udah pernah aku jalanin selama 3 tahun itu gitu. Dan di sini aku sangat bersyukur sebenarnya ketika dulu memilih untuk ikut ajakan temen untuk sekolah di SMA X, karena memang aku tahu bahwasanya semisal aku nggak sekolah di sana gitu, aku nggak bakalan nemu teman-teman dengan berbagai macam background dan asal daerah gitu, karena memang di sana lumayan random sih. Jadi nggak ada yang hanya dari SMA A gitu, nggak ada yang dari SMP B yang mendominasi, tapi ada dari berbagai macam SMP di wilayah Bojonegoro kayak gitu. Dan dari situ ya kenal banyak temen gitu dari mana-mana gitu, dan alhamdulillahnya aku seneng banget di situ. Terus bisa hidup mandiri juga kayak gitu, nggak tergantung sama orang tua, dan berlatih sabar juga, karena memang aku tahu bahwasanya anak kos ya pasti kadang rindu rumah kayak gitu. Dan kalau udah rindu ya mau diapain lagi gitu. Untungnya dulu udah ada telepon, jadi kalau kangen ya bisa tinggal telepon. Cuma video call dulu masih belum ada sih, cuma mahal. Dari beberapa kisah yang aku ceritakan tadi, ketika aku masuk SMP terus sampai masuk SMA kayak gitu, ada beberapa hal yang mungkin ingin aku kasih tahu ke kamu, bahwasanya ikut-ikutan temen itu bolehkah? Menurut aku boleh-boleh aja, asalkan kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk kayak gitu. Jadi kalau misalkan kisah awal aku ikut-ikutan teman untuk ngerokok, terus ikut-ikutan teman untuk bolos, ikut-ikutan teman untuk mungkin main kartu kayak gitu, itu adalah salah satu perilaku negatif yang mungkin seharusnya nggak kita lakuin kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang kedua, ini ikut-ikutan untuk ke sekolah X kayak gitu, itu pun juga sebenarnya bisa negatif bisa positif juga kayak gitu. Cuma aku ngambilnya yang sisi positifnya. Kenapa? Pertama, karena memang pada dasarnya meskipun yang aku ikutin itu nggak jadi diterima di sekolah itu, aku bersyukur karena atas cerita ajakan dia, aku jadi tahu sekolah tersebut kayak gitu. Dan ternyata sekolah tersebut juga alhamdulillah baik buat aku juga, dan aku ngerasa nyaman di situ, aku ngerasa beruntung di situ ya, alhamdulillahnya di situ. Sehingga ketika ada yang menanyakan kamu itu nggak konsisten ikut-ikutan teman, ya nggak masalah sebenarnya, asalkan itu ke ranah yang positif. Tapi kalau misalkan ikut-ikutan teman ke ranah yang negatif, ya mungkin harus dipikirkan 2, 3, 4 kali kayak gitu. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan di podcast kali ini. Akhir kata, ketika kamu memilih untuk ikut-ikutan teman, pilihlah yang membawamu ke arah yang positif, agar hidupmu jauh lebih kreatif. Oke, terima kasih udah ngedengerin. Apabila ada kritik atau saran, kamu bisa langsung DM ke @motivhen atau IG pribadi aku di @hfsetiawan. Makasih, see you.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.